apa yang udah kita korbankan, waktu, keluarga gitu Mhm. kan, yang benar-benar terbayar gitu. Di Mmm. posisi yang sekarang ya, Iya. karena, di posisi sekarang ya, apa yang kita alamin itu, ya meningkatkan skill kita, meningkatkan salary juga mungkin kan. Jadi teman-teman nggak harus menguasai semuanya, Semua. kulit-kulitnya aja, itu udah cukup, asalkan teman-teman punya yang T-shape-nya tadi yang ke Ya, bawahnya yang satu yang memang dalam banget gitu, memang dikuasai. dikuasai. Halo Enigmanians, balik lagi di acara Ngorbit, ngobrol bareng IT episode 13 bersama gua Tika Yesi Kristiani. Gua akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan ya sebagai host. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum pernah nonton Ngorbit sebelumnya atau belum kenal, gua dari divisi IT Trainer. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih tema Ngorbit kita pada kali ini? Nah, ini mungkin akan menjadi pembelajaran ya buat teman-teman yang kayaknya lagi galau gitu ya, pengen memantapkan diri mau jadi software developer atau enggak. Nah, ini bisa jadi pembelajaran. Atau kalau teman-teman yang memang sudah berkecimpung di dunia software developer gitu ya, mau sharing-sharing boleh banget, nanti teman-teman tulis ya di kolom komentar. Oke, tema kita kali ini adalah lika-liku menjadi seorang software developer. Dan di sini gue nggak sendiri. Gue ditemani oleh narasumber yang kece abis. Dan kayaknya narasumber kita ini udah berabad-abad deh menjadi seorang software developer. Jadi langsung aja kita sambut ya narasumber kita, Kak Baim. Halo Kak Baim. Halo Tik. Ya, gimana kabarnya Kak Baim? Alhamdulillah sehat. Tika gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Kak Baim. Nah, Kak Baim, sebelum kita mulai diskusi kita dan tanya jawab kita kali ini, ada baiknya nih Kak Baim memperkenalkan diri ke Enigmanians yang lagi nonton. Silahkan Kak Baim. Oke, thank you Tika. Oke. Halo Enigmanian, nama gua Baim. Di Enigma Camp itu gua sebagai technical lead untuk divisi IT developer gitu. Oke, berarti kita hari ini bareng seorang technical lead. Jadi keren juga nih Kak Baim ya. Oke Kak Baim, jadi saya penasaran nih, kan Kak Baim sekarang sudah menjadi seorang technical lead gitu ya. Tapi sebelum itu pasti banyak dong lika-liku yang udah dilaluin dari awal sampai dengan saat ini gitu ya, di titik ini. Mungkin boleh diceritain nih ke kita semua, ke saya juga gitu ya. Gimana sih pengalamannya Kak Baim dari awal, kenapa memilih IT dan software developer, why gitu? Mungkin pertama tuh gue tuh backgroundnya emang dari kuliahan udah IT ya, sistem informatika gitu kan. Terus begitu masuk ke kampus gitu kan, ketemulah sama materi-materi perkodingan gitu kan. Jadi pas nyoba, wah menarik juga nih ngoding gitu kan. Cuman kan waktu zaman kuliah ya kita ngoding ya semua lah di coding kayak full stack lah gitu kan. Bener banget ya Kak. Bener Terus kan, bahasanya juga ini nggak sih apa namanya kayak ganti-ganti gitu. Iya benar-benar. Terus Kak, Nah, tapi karena mungkin masih baru ya, jadi kayak masih penasaran, masih pengen belajar itu masih tinggi gitu ya. Jadi nyoba terus coba explore terus gitu kan. Ternyata suka nih sama IT gitu. Apalagi programmer kan. Langsung bikin lah kayak kayaknya ini next cita-cita nih gitu kan. Cita-cita selanjutnya bakal jadi programmer gitu kan. Ya udah dengan begitu ya tetap belajar terus ketemu dosen yang emang bagus-bagus gitu ya. Jadi dari kita ngoding satu halaman bisa jadi setengah halaman gitu kan. Nah, itu jadi bikin kita makin semangat dong gitu kan. Cuman ada kendalanya nih, Tik. Apa tuh, Kak? Kan gue tuh kuliah di daerah ya. Daerah Tika tahu sendiri kan kalau di daerah tuh peluang sebagai programmer tuh susah banget dong. Dan lebih kecil. Nah, terus kayak sempat nganggur juga. Sempat nganggur ya Kak Baim ya? Nganggur 3 bulanan. Seorang Kak Baim nih, Sempat nganggur 3 bulanan, terus kalau zaman dulu kan nggak ada bootcamp lah ya. Bener banget. Kayak kita apa-apa belajar sendiri, nyari kerja sendiri gitu. Iya, bener-bener. Sementara sekarang tuh kayak udah ada bootcamp, terus udah tahu nih karir path kita mau kemana gitu kan. Apalagi kan sekarang kan ada Enigma Camp nih Kak. Nah, bener banget. Gratis, asalkan teman-teman syaratnya mau belajar gitu ya. Jadi udah segalanya dipermudah, nggak kayak kakak dulu gitu ya. Iya, benar. Terus Kak? Nah, terus ya udah nganggur, terus cobalah kayaknya gue harus merantau nih gitu kan. Terus merantau lah ke Jakarta gitu kan. Pas di Jakarta banyak ternyata peluang sebagai programmer. Lalu coba apply di suatu perusahaan gitu kan, apply, keterima gitu. Posisinya sebagai apa tuh ke awal-awal Kak? Nah, kalau dulu tuh memang masih junior developer. Jadi dari junior developer. Nah nih Kak, kalau misalkan seorang junior developer gitu ya, di perusahaan kan
nggak mungkin dong taksnya langsung dikasih yang susah-susah. Ya, Nah, kalau benar. Kak Baim gimana tuh proses awalnya gitu? Nah, kalau waktu itu ketika pertama masuk, seminggu kita disuruh belajar gitu. Dikasih Oke. contoh, terus kayak ya programmer pertama kan kayak cuman copy paste ya, Iya. kayak ngikutin Mm-mm. flow-nya gitu. Dikasih task untuk seminggu bisa ngikutin Oke. gitu. Nah, setelah bisa nih ngikutin, barulah nanti dikasih ke project yang beneran gitu. Oh gitu. Dan project beneran itu bener-bener udah develop ya Kak? Iya, Atau iya. soalnya kan ada beberapa tuh yang bug fixing dulu nih, nggak Hmm. langsung dikasih tugas bener-bener ngedevelop. Kalau Kakak langsung ngedevelop berarti ya? Eh, sempat juga benerin bug fixing, cuman itu nggak lama sih. Nggak lama. Oh, Tapi cuman buat ngetes gitu iya, ya? benar. Nah, itu nggak lama, tapi setelah itu di assign ke project gede gitu kan. Ya udah dikasih tasknya ya kayak bikin master gitu-gitulah ya, yang nggak begitu sulit. Tetap di pairing lah sama seniornya gitu, benar gitu. Oke. Jadi buat teman-teman di sana mungkin nggak boleh takut juga ya Kak, karena kadang ketakutannya adalah pas gue mau kerja nih misalkan, wah gue takut nanti gue nggak bisa menyelesaikan tasknya, tapi ternyata kayak Kak Baim gitu ya, ternyata ada prosesnya dari hal-hal yang simpel dulu yang dikasih buat belajar, kalau udah dikasih kepercayaan lebih lagi kayak Ya, gitu ya. benar. Oke. Nah, itu juga waktu ketika udah mulai nih jadi programmer gitu kan, terus kayak ngerasa wah nggak sesusah itu gitu kan. Nggak sesusah itu. Nggak sesusah Karena itu. kan kalau di kuliahan itu kita bikin suatu aplikasi, kan pasti kita mikirin semua, terus benar-benar full stack kan. Benar. Nah, ketika di dunia kerja, ternyata nggak semuanya full stack dong. Benar Gitu. ya. Jadi ada senior kayak, oh ini task lu kerjain. Dan itu juga kayak tasknya nggak yang berat kan, beda sama yang kita bikin tugas akhir atau skripsi gitu kan. Ya, Nah, ya. jadi makin apa ya, makin tertarik gitu di IT. Oh, ternyata nggak sesusah itu gitu. Yang penting poinnya kita mau belajar aja, terus kayak jangan banyak ngeluh gitu. Kalau emang nggak tahu ya tanya gitu. Tanya ya, komunikasi berarti ya Kak ya. Benar. Oke, karena kebanyakan kalau diem-diem ternyata nggak kelar taksnya, ya salah juga, kena marah atasan, dikiranya lu nggak ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya dia mikirin tapi di dalam otak dia gitu ya. Iya, benar. Nggak mau sharing. Gitu. Oke, berarti ketika Kakak ngoding di awal, komunikasi juga menjadi part yang penting gitu ya? Iya, penting banget. Oke. Nah nih Kak, saya ada pertanyaan nih buat Kakak. Tadi kan kalau Kakak udah nyeritain dari karir awalnya gitu ya. Nah sekarang nih, saya pengen tahu kira-kira apa tantangan Kakak sampai saat ini menjadi seorang developer, atau ada nggak sih pengorbanan yang Kakak lakukan gitu? Kalau pengorbanan itu biasanya waktu ya, Tik. Oh, waktu ya. Kan kalau kita mau belajar terus kayak mau improve diri kita kan, ya salah satunya kita harus ngorbanin waktu kita kan. Benar-benar. Jadi waktu yang harusnya kita buat main atau buat keluarga gitu kan, ya kita sisihkan buat kita belajar terus kan. Oh iya. Nah, dengan begitu kan skill kita juga improve kan. Benar. Gitu. Terus kadang apalagi kalau anak rantauan, kadang waktunya pulang kampung jadi nggak pulang, terus ya kadang ketemu. gitu. Kakak kalau pulang kampung berapa kali setahun Kak? Biasanya sekali setahun sih. Wah, itu salah satu pengorbanan ya Kak? Iya, satu benar. bentuk pengorbanan. Oke, nah tapi nih Kak, dari pengorbanan yang Kakak lakukan, pernah nggak sih Kakak itu merasa puas dan kayak ngerasa pengorbanan yang gue lakukan selama ini akhirnya terbayarkan gitu? Ada nggak sih Kak kayak gitu? Pasti sih. Jadi pasti ngerasa kayak apa yang udah kita korbankan, waktu, keluarga gitu kan, yang benar-benar terbayar gitu. Di posisi yang sekarang ya, karena di posisi sekarang ya apa yang kita alamin itu ya meningkatkan skill kita, meningkatkan salary juga mungkin kan. Itu sih, itu yang benar-benar kan, dengan begitu kita bisa ngebayar lagi kan. Iya. Jadi udah di posisi ini kayak ya cukup puas lah gitu sama pengorbanan yang udah dilakuin gitu. Oke, berarti Kakak merasa ya ini semua terbayarkan gitu ya. Bener. Dengan pencapaian Kakak sampai detik ini gitu ya. Oke. Nah, Kak, sekarang saya mau tanya nih. Kan Kak Baim sebagai seorang software developer dan saat ini sebagai technical lead gitu ya. Berarti kan Kakak itu penting banget untuk terus update materi, update teknologi, apalagi Kakak kan punya juga rekan-rekan yang memang harus Kakak kasih tahu, lo harus pakai teknologi A, merekomendasikan gitu. Bener. Nah, untuk selalu update teknologi biar nggak ketinggalan zaman gitu ya Kak, itu gimana sih solusinya dari Kakak? Kalau gue ya biasanya kayak
nyiapin waktu 2 jam buat belajar atau Oke. nyari tahu nih teknologi yang lagi tren apa gitu kan. Mm-mm. Nah, di samping itu juga kayak join community gitu kan. Oke. Jadi dengan community kan aktif juga ya, ada Mm-mm. teknologi apa dibahas gitu. Nah, Betul. dengan begitu kan kita jadi kayak oh ada bahan buat nyari tahu lagi kan Mm-mm. teknologinya. Mm. Nah, selain itu juga kan ada teman-teman juga yang mungkin sudah lebih dulu buat up to date sama Oke, teknologi kan. iya. Nah, kadang ada sharing gitu. Oke. Itu Gitu teman-teman sih. di circle kakak gitu ya. Mungkin pas Bener. ngobrol-ngobrol Iya. terus tahu ada si teknologi A nih, terus baru kakak kulik lagi gitu ya. Iya, Biasanya benar. nguliknya di mana kak platformnya? Kalau kan ada yang beberapa yang lihatnya di YouTube atau di mana sih kalau kakak gitu? Kalau gue biasanya di YouTube ya, Mm-mm. karena kayak YouTube tuh udah banyak lah video yang Oh. ngebahas gitu Dan kan. dengerinnya bisa sambil santai nggak sih kak? Iya, Kayak benar. rebahan gitu sambil dengerin Pas jam YouTube. makan siang gitu kan. Benar-benar. Gitu. Nah, tapi kalau ngomongin komunitas nih Kak, sebenarnya kan Enigmakem juga ada komunitas ya Kak ya. Oh iya. Jadi kita kan punya Discord di mana sebenarnya teman-teman tuh bisa saling sharing pengalaman, sharing teknologi juga di situ, ada tanya jawabnya. Jadi teman-teman nanti kita akan kasih scan QR code buat teman-teman yang mau join di komunitas Discordnya Enigma juga nih Kak, gitu. Oke, Menarik berarti juga ya? iya dong. Nah, Kak Baim kan bisa jadi salah satu yang bantu jawab-jawabin kalau teman-teman ada kesulitan nih. Kak, teknologi yang lagi ngetren gitu kan Kak Baim bisa tuh bantu jawab juga di situ. Nanti coba join ke Discord sih. Oke. Nah, berarti itu tadi ya caranya Kak Baim untuk terus memanage supaya teknologinya tetap terupdate. Karena takutnya kalau ketinggalan teknologi juga nanti jadi wah ini tech lead tapi nggak ngerti teknologi. Nggak mau kan ya dibilang gitu ya Kak ya. Oke, makanya tetap antusias nih. Jadi tetap harus belajar gitu. Betul. Dan nggak ada waktu untuk berhenti belajar. Pokoknya belajar terus. Apalagi kalau udah terjun di IT ya. Benar. Belajar Cepat adalah banget kebutuhan. Betul. Begitu kita meleng dikit kayaknya udah jauh banget ketinggalan. Ya dulu saya pernah Kak, kayak Angular itu awal-awal kan saya pakai Angular 2 gitu kan. Tiba-tiba lagi santai proyekan istilahnya ya, beberapa tahun gitu, tiba-tiba udah Angular 7. Terus tiba-tiba Angular 14 gitu. Jadi kayak oh my god, kayaknya saya baru diem bentar gitu kayak cepet banget perubahannya. Benar. Oke, berarti tadi terkait perkembangan teknologi. Nah, saya mau tanya lagi nih, Kak. Sekarang saya mau tanya, kalau tadi kan sebenarnya terkait juga dengan pekerjaan Kakak ya. Terkait pekerjaan Kakak, update teknologi. Nah, terus kalau misalkan nih, Kak, Kakak kan berarti udah banyak banget proyek yang dilakukan ya sampai detik ini ya. Nah, ada nggak sih, Kak, proyek yang membanggakan bagi Kakak? Jadi kayak Kakak tuh merasa puas gitu ya, dan itu kayak wah gue keren banget dia bisa ngerjain project ini gitu. Nah, kalau untuk project sebenarnya ya biasanya kan ngerjain project itu yang buat user ya. Nah kalau buat user kan kita nggak ngerasain sendiri dong. Oke. Nah kemarin itu sebelum masuk Enigma kan gue desain ke salah satu bank yang dia punya digital banking gitu loh. Nah terus gue masuk ke situ sebagai developernya juga. Nah, terus ketika gue masuk ke squad yang ngehandle kartu kredit gitu. Nah, begitu ini udah launching, terus gue ngerasain sendiri nih aplikasi yang gue bikin kan. Jadi beneran make gitu. Beneran make kayak, wah ternyata gue bisa bikin juga ya gitu. Kayak ketika lu ngerasain apa yang lu bikin gitu kan, itu kepuasannya jauh lebih besar lah ketimbang yang bikin project buat klien-klien yang kita nggak pakai sendiri gitu. Iya, karena kan kalau ke klien biasanya dipakai internal mereka gitu kan. Jadi kita nggak ngerasain kan, karena feedbacknya tuh nggak langsung nyampe gitu ke kita. Sementara kayak project yang digital banking tadi, terus pakai sendiri, terus kayak wah keren gila, juga gitu. Keren banget gue gitu ya, ini bikinan gue sendiri. Bareng tim. Iya, enggak, maksudnya kayak Kak Baim yang bikin dan pakai sendiri gitu loh maksudnya ya. Iya pasti dong bareng tim. Enggak mungkin ya project sebesar itu dikerjakan sendiri, udah kayak apa nih? Bangun candi ya. Oke. Berarti itu yang menjadikan kepuasan Kak Baim tuh ketika Kak Baim bisa menikmati hasil proyeknya Kak Baim sendiri gitu ya. Oke, nah Kak Baim di situ tuh sebagai software developernya bagian apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Nah, waktu di situ emang spesifik jadi backend ya, backend developer. Cuman karena di situ posisinya juga udah jadi technical lead juga. Jadi dia ngoding tapi tetap nge-lead juga kan. Iya, benar-benar. Nah, jadi
posisinya tetap kayak misalnya ada anak front end gitu yang minta saran atau apa ya, kita harus bisa juga ngasih saran gitu. Oh, jadi memang harus kasih rekomendasi juga ke dianya seperti apa. Terus mungkin biasanya setahu saya kalau tech lead itu kalau ada yang nggak solve, itu tech lead yang maju ya Kak ya? Ya harus nge-backupin. Benar-benar. Oke. Oh, berarti ketika Kakak nge-lead, itu tantangannya apa sih Kak? Ke orang-orangnya gitu? Tantangannya ya, sebenarnya kalau nge-lead itu tantangannya kan kalau misalnya ngoding nih, ya kita cuma diri kita sama codingan, sama task kan. Tapi ketika lu nge-lead, lu nggak bisa cuma mikirin diri lu doang, gitu kan. Lu harus mikirin teman-teman lu gimana gitu. Terus apalagi kan kita pakainya agile ya, udah scrum gitu kan. Ya lu mikirin tim bisa achieve nggak sama goals-nya gitu. Nah itunya sih tantangannya di situ. Oke, jadi lebih ke gimana caranya Kakak itu meduliin tim Kakak, ya, bukan diri tim sendiri lagi. Benar. Gitu. Tapi pernah nggak timnya Kakak ada yang aneh-aneh kayak susah diatur, terus nggak achieve target gitu-gitu, pernah Kak? Bentar. Ingat-ingat dulu nih. Kayaknya ada beberapa, cuman yang nggak terlalu parah sih. Iya. Tapi masih bisa dipandu lah gitu. Berarti nge-handle-nya dengan cara? Ya kalau gue tipikal yang kayak misalnya ada masalah ya, gue empat mata gitu, langsung kayak lu sepertinya gini segini gitu. Jadi nggak yang di publik. Jadi kalau misalnya ada isu dengan satu orang tim gitu kan, ya udah ngasih taunya ya private gitu. Jadi nggak kayak dimarahin di antara semua orang kayak, wah lu nggak bisa ini. Benar. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ada yang nggak sesuai dengan task nih sama dia gitu kan, ya udah gue sebisa mungkin ngebantu apa yang bisa gue bantu gitu. Ya andai kata gue harus ngodingin lagi kerjaan dia, ya nggak apa-apa gitu. Tapi pernah kejadian Kak? Pernah. Oh my god. Jadi kayak si A gitu kan, dia ngoding ternyata mungkin dia kesusahan ya, nggak nemu, terus kelamaan gitu. Jadi kan kalau udah kelamaan kan ngegeser semua task dong, timeline juga gitu. Jadi mau nggak mau ya bantu ngoding, habis itu ngasih tahu begini. Jadi gitu. Dia ngerti. Iya. Gitu. Ya karena setiap orang kan memang kemampuannya berbeda-beda ya Kak ya. Dan cara kerjanya pun beda-beda. Jadi harus benar-benar Kakak itu nyesuaiin gitu ya. Dan kayak pernah dengar juga nih Kak. Jadi ada beberapa perusahaan tuh kalau dia mau nge-submit projectnya di Git gitu, nge-push biasanya. Itu harus di-review dulu sama tech lead-nya. Itu benar nggak sih Kak? Iya benar. Kalau yang pengalaman gua juga kan, kita sebelum di testing sama QA gitu kan, ya tahapnya tuh di review dulu sama TL. Di review kalau udah oke, baru nanti dinaikin ke environment SIT buat dites gitu. Nah nanti kalau pas lagi UIT sebelum production ya, belum production, biasanya itu yang review bukan TL tim lagi, tapi TL yang lain gitu. Jadi gantian TL yang lain nge-review squad yang lain. Ya, begitu. Mungkin buat teman-teman di rumah ya yang belum tahu squad itu apa. Squad itu kalau di metodologi agile dia bisa dikatakan sebagai tim gitu. Nah, terus tadi ada istilah SIT ya Kak ya. SIT itu System Integration Testing. Nah, dia itu melakukan testing aplikasi yang memang sudah selesai di-develop, tapi di testingnya di internal. Nanti ada quality assurance, itu orang juga gitu ya, yang akan melakukan testing gitu ya Kak. Kalau memang sudah lolos di SIT, nah nanti akan lanjut di UIT. Benar ya Kak? Benar. UIT itu User Acceptance Testing, di mana nanti si user yang akan langsung melakukan tes aplikasi kita gitu ya Kak. Benar. Apakah aplikasi kita sudah sesuai dengan permintaan mereka atau belum gitu benar, ya Kak ya. Benar-benar. Nanti teman-teman juga boleh cari tahu tentang metodologi yang ada gitu ya. Tapi kalau yang corporate zaman sekarang tuh kebanyakan kayaknya pakainya agile ya Kak ya? Udah pada ke agile semua. Tapi Kakak pernah nggak kayak dulu gitu ya menemukan metodologi lain gitu selain agile? Maksudnya benar-benar mengalami gitu, pernah nggak Kak? Pernah. Dulu kan sebelum agile itu kan kita pakainya waterfall ya. Jadi ada project tuh kayak di requirement dulu, dimatengin gitu kan. Nanti udah oke, baru nanti dari bisnis analisnya ngasih ke kita, scope-nya segini. Terus timeline-nya juga udah di set di awal gitu. Jadi nanti tiba-tiba ada perubahan di tengah-tengah, itu nggak bisa langsung dieksekusi kalau waterfall. Jadi kalau perubahannya itu yang cukup major ya, cukup gede gitu, itu harus dibalikin lagi ke atas.
requirement dulu dari desain nggak sih? Dari desain, bisnis analisnya lagi gitu dibalikin gitu. Jadi ya dulu sempat ngalamin, terus dapat project candi juga kan yang kayak 3 bulan harus kelar gitu. Dan waterfall gitu. Ya ujung-ujungnya kayak develop, tiba-tiba ada perubahan, mundur lagi. Tapi yang mundur yang fiturnya yang perubahan ya. Kalau yang ini tetap jalan gitu. Biasanya kalau ada perubahan gitu tuh gimana sih Kak? Maksudnya kalau di realnya yang Kakak alamin gitu ya, itu tuh user tiba-tiba nyelip di developer atau user bilang ke siapa gitu Kak? Biasanya gini, kadang ada user kan tektokannya ke BA ya. Kalau zaman dulu kan ke BA ya. Kalau di Scrum tuh PO ya. Nah kalau di waterfall, misalnya usernya tiba-tiba ada kepikiran sesuatu atau dari bisnis ada tambahan fitur gitu yang belum kita estimate sebelum project yang pertama. Kita belum masuk estimate tuh. Terus tiba-tiba ada ketambahan fitur, ya ini nggak bisa dieksekusi karena yang project pertama fase 1 itu kan udah di estimate di awal gitu. Jadi nggak boleh ada ketambahan fitur lagi di tengah-tengah gitu. Ya gitu takutnya kan ada yang user aneh-aneh tuh kayak dia kenal sama software developernya, terus karena deket gitu kan lagi makan, terus gue lihat kemarin kayaknya ini kurang fitur A, B, C, terus dia langsung request ke software developer. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh, gitu? Kalau di waterfall nggak boleh. Jadi software developer juga meskipun kalian temenan gitu ya sama user, jadi tolong jangan langsung tiba-tiba main rubah ya, jadi konfirmasi dulu ke BA-nya dan lain-lain gitu ya. Jadi tahapannya gitu. Nah, itu tadi untuk project yang membanggakan. Nah, di sini nih Kak, ada pertanyaan dari penonton. Sebenarnya sebagai middle atau senior programmer, apakah baiknya haruskah kita ditetapkan bisa front end atau back end atau mobile gitu ya? Jadi salah satu aja atau harus bisa semua nih Kak? Atau sebenarnya memiliki beberapa bahasa pemrograman yang harus dikuasai. Gimana tuh Kak? Tika pernah dengar nggak istilah T-shift? Pernah. Iya kan? Jadi kayak untuk sebagai middle atau senior, ya kita tuh harus punya T-shape. Jadi boleh dijelasin tuh Kak, T-shape kan, gimana tuh Kak? Kan huruf T itu kan ada yang lurus, ada yang ke bawah kan? Iya, benar. Nah, T-shape itu ketika kita lurus, nah lurus itu kita tahu semua, tapi nggak perlu dalam. Kulit-kulitnya. Jadi kita tahu semua, nah kan T itu ada huruf yang ke dalam kan? Iya benar. Nah, jadi kita tahu semua, tapi dalamin satu. Ya 1, 2 lah gitu kan. Berarti benar-benar yang itu diri gua gitu ya? Gitu. Jadi ya kita tetap bisa tahu mau itu front end, back end, mobile atau apa. Kita tahu ya dasarnya mungkin lah. Dasarnya kita tahu. Jadi ketika andai kata nih tim kita nih ada yang kita fokusnya di back end misalnya ya. Tim kita front end. Ada kendala. Kalau kita nggak punya pengetahuan tentang itu gimana kita bantunya gitu kan. Nah, makanya kita harus tahu ya mungkin kulit-kulitnya dulu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada kendala nih di tim yang bukan role kita nih, bukan. Jadi kita bisa bantu gitu. Ya, meskipun bantuannya mungkin bantuin cariin linknya gitu ya. Iya, bisa jadi. Lu coba baca-baca ini gitu. Mungkin dia nggak tahu cara nyarinya kan. Ya, kita bisa bantu cari gitu. Atau gitu mungkin kalau kita pernah dengar sebuah konsep, kita bisa cari rekomendasiin ke dia, mungkin pakai konsep A, konsep B gitu kali ya Pak ya, kalau bisa tahu semua. Jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus menguasai semuanya. Kulit-kulitnya aja itu udah cukup. Asalkan teman-teman punya yang T-shape-nya tadi, yang ke bawahnya, yang satu yang dalam banget gitu. Memang dikuasai. Gitu. Karena menurut aku juga Kak, kalau misalkan kita udah paham banget satu role atau satu bahasa pemrograman gitu ya, terus kita mau belajar yang lain itu akan lebih mudah karena kita emang udah ngerti konsepnya. Iya, benar-benar. Gitu sih Kak. Karena kalau kita belajarin semua juga susah kan, nggak mungkin kita semuanya dalam gitu. Iya, benar-benar. Nah, buat teman-teman nih yang ada pertanyaan lagi, boleh juga ya sambil chat di kolom komentar pertanyaannya seperti apa, nanti akan dibantu jawab juga gitu, bisa oleh Kak Bayem atau nanti ada dari tim Enigma yang akan menjawab pertanyaannya gitu. Terus Kak, balik lagi nih ke software developer. Menurut Kakak untuk saat ini gitu ya, keterampilan apa sih yang penting dikuasai sebagai seorang software developer Kak? Kalau untuk teknikalnya ya, kalau menurut gue sih algoritma sih yang penting banget. Algoritma itu dasar ya, fundamental. Dasar banget. Kadang ada orang-orang yang kayak ketemu case A gitu kan.
tapi dia nggak tahu nih gue mau ngapain, Nge-solve-nya mau nge-solve-nya gimana gimana Oke. gitu kan. Makanya kalau algoritma yang kita udah dapat, Mm-mm. kita bisa nentuin oh ini harusnya begini gitu kan. Mm-mm. Nah itu untuk teknikalnya. Oke. Kalau codingan sebenarnya ada banyak lah, kita nyari Mm. pakai AI juga bisa gitu kan. Kalau untuk ngoding doang ya. Oke. Yang penting algoritmanya kita tahu, Mm. ya kita nge-solve-nya juga enak gitu. Oke. Nah untuk soft skill-nya, Mm-mm. ya tadi gue bilang komunikasi itu penting. Oke, komunikasi. Jadi jangan diem gitu. Jangan Harus diam. terus proaktif. Proaktif. Nah Oke. proaktif itu penting banget. Jadi ketika kita ngerjain sesuatu, ada isu kendala gitu kan, ya udah kita harus tanya ke yang lebih tahu gitu. Mm-mm. Jadi jangan cuma diam gitu. Oke. Itu penting banget, komunikasi proaktif itu penting banget. Karena banyak juga mungkin kegagalan seorang software developer tuh karena dia nggak komunikasi gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya selama ini kalau yang beranggapan bahwa komunikasi atau software developer itu orangnya introvert, diem aja, ansos, itu berarti nggak selamanya kayak gitu ya. Gitu. Oke, jadi teman-teman dilatih dari sekarang komunikasinya ya Kak ya. Benar. Biar bisa bekerja sama dengan tim gitu ya. Ya, benar. Oke, nah tadi kan kakak sempat nyinggung-nyinggung tentang AI gitu ya. Oh. Wah ini jadi kayak pembahasan menarik nih. Boleh. Gimana sih pandangan kakak untuk masa depannya si software developer ini? Dan kan sekarang itu AI sudah menjamur Ya, di mana-mana dengan berbagai nama gitu ya. Apalagi kemarin yang barusan viral itu ada Devin AI gitu ya. Sempat dengar juga. Nah, ya kan Kak. Nah, itu gimana sih pandangan Kakak? Apakah itu akan mengancam keberadaan kita? Gimana tuh Kak? Kalau menurut gue sih enggak ya. Enggak. Kalau menurut gue sih enggak bakal mengancam lah. Tapi AI itu malah sekarang tuh jadi partner enggak sih? Jadi kayak ngebantu kita kan. Jadi kalau dulu kan kalau kita ada isu apa nanya ke Stack Overflow gitu. Tapi dengan ada AI juga ngebantu kita kayak ChatGPT contohnya ya, atau Gemini-nya Google gitu. Nah, itu malah ngebantu kita banget ketika kita ada isu, tanya ke mereka, dapat jawaban ya mungkin belum tentu 100% sesuai ya. Betul. Ya tinggal kemampuan kita aja mau pakai jawaban itu atau enggak gitu kan. Jadi menurut gua kalau untuk IT sendiri atau software development ya, software developer gitu, itu peluang kedepannya emang tetap masih kebuka lebar lah. Peluangnya tuh masih besar banget lah. Berarti itu jadi AI itu nggak menutup, nggak mengancam kita nih. Kalau menurut gue nggak mengancam kita. Tidak mengancam. Ini saya nggak tiba-tiba besok pulang kampung kan Kak? Tapi kalau mau pulang kampung silakan. Aduh jangan, saya masih mau berkarir. Jadi kalau menurut gue sih enggak sih, jadi nggak bakal, belum ya mungkin ya. Iya, tapi saat ini belum ya Kak? Paling saat ini ya kita gimana kita memanfaatkan AI untuk ngebantu kita gitu. Oke, soalnya tuh kayaknya tuh banyak banget teman-teman kita yang worry nih Kak. Apalagi kemarin ya itu yang saya bilang viral si Devin AI itu kan kayak, jangan-jangan nanti gue nih bakal didepak nih, nggak akan digunakan lagi oleh perusahaan kan, takutnya gitu sih Kak. Tapi kan balik lagi ya kayak otaknya kan di kita ya. Oh benar-benar. Otaknya di kita. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan mereka ya mereka bisa apa? Oh iya benar-benar. Kan si contoh ya kayak AI lain kan semua itu bekerja sesuai instruksi kita kan. Nah kalau misalnya kitanya juga nggak bisa memanfaatkan itu ya kita yang ketinggalan kan. Benar. Gitu. Makanya tadi gue bilang AI itu bisa jadi partner gitu. Iya, jadi buat teman kita gitu. Bukan hal yang harus ditakutin gitu. Aku jadi keinget waktu aku lagi cari tahu tentang si Devin AI itu Kak. Itu aku baca salah satu komentar netizen yang lumayan unik. Kata dia gini, kan si AI itu kan diciptakan oleh manusia dan dia tuh belajar dari manusia gitu ya. Manusia yang ngajarin dia untuk ngoding, dia kan. Bener. Ya gitu. Kalau misalkan manusia berhenti ngoding, lah terus mereka belajar dari siapa? Waktu itu sih ada komentar yang menurut aku cukup unik, cuman aku lupa ya itu yang komentar siapa. Dan aku jadi mikir kayak, ya juga ya gitu. Itu gimana pendapat Kak Baim soal komentar yang saya ceritain tadi? Setuju sih sebenarnya. Makanya kan sekarang udah ada kayak machine learning developer, yang gitu-gitu kan. Iya. Udah AI developer gitu-gitu kan. Makanya ya kitanya juga harus improve gitu. Jadi ngikutin. Jadi nggak usah takut sih. Ya, jangan takut lah ya. Ya oke lah. Jadi bagi teman-teman kalau tadi ada yang nggak setuju dengan pendapat Kak Baim atau pendapat saya, itu boleh banget tulis juga di kolom komentar biar nanti tim Enigma yang balesin. Gimana nih? Atau jangan-jangan tim Enigma setuju nggak nih? Oke.
Nah, tapi kalau menurut saya nih Kak, kalau buat teman-teman kita yang baru mau belajar ya, itu kalau untuk kayak belajar logic, menurut saya tuh jangan nanya ke AI nggak sih Kak? Iya, mending jangan. Kalau misalnya untuk yang baru mulai ya, baru mulai di programmer gitu kan, mending nanyanya ke orang. Oh, mending nanya ke Karena orang. beda loh kalau kita nanya ke AI ya, Langsung dapat jawabannya. teksnya begitu, terus jawabannya juga yang kayak ya begitu gitu. Tapi kalau nanya ke orang, mungkin orang bisa jelasin kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Yang tidak didapetin kalau kita nanya ke AI gitu. Terus takutnya juga kalau ketergantungan ke AI jadi logiknya nggak terasa nggak sih Kak? Kan Bener. dia kan lagi belajar, tapi dikasih jawabannya terus. Jadi dia kapan untuk mengembangkan atau mengasah logiknya gitu. Iya, terlalu gampang ya jadinya ya. Iya, makanya. Jadinya ya, makanya tadi algoritma itu penting. Tapi kalau kita terus-terusan pakai AI, algoritma juga nggak jalan. Benar. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi nanti malah kita yang kalah sama AI kan Kak? Iya. Karena kitanya nggak belajar, AI-nya terus berkembang. Ini kalau buat yang baru belajar, tapi kalau yang udah apa ya istilahnya udah logiknya memang udah jalan, udah terasa mah itu mempercepat kita. Mempercepat, benar. Oke. Jadi nih teman-teman nih yang lagi belajar, diminimalisir dulu penggunaan ChatGPT untuk mengasah logik. Jadi benar-benar teman-teman tuh harus mikir sendiri, coba di solving sendiri gitu. Jangan dikit-dikit menyerah gitu ya. Kalau perlu diskusi sama orang yang udah lebih bisa lah gitu. Memang sudah berpengalaman gitu ya, Iya, Kak. benar. Oke. Nah, nih Kak Baim mau nanya lagi. Kalau misalkan kita kan sebagai seorang developer ya tadi ya, kayak citranya tuh masih seseorang yang ansos, seseorang yang kalau pergi kemana-mana tuh harus bawa laptop di depan laptop terus-terusan gitu ya. Terus jarang healing, jarang jalan-jalan. Tapi saya perhatiin dan saya dengar-dengar nih ada yang bisikin katanya Kak Baim tuh suka jalan-jalan, bahkan kayak ke luar negeri gitu-gitu kan. Nah itu gimana tuh Kak? Boleh diceritain Kak pengalamannya? Pengalamannya? Sebenarnya kan kayak ya kita udah kerja, udah capek, butuh istirahat dong gitu kan. Ya mungkin salah satu istirahatnya jalan-jalan. Tapi kadang jalan-jalan juga bisa sambil kerja kan. Iya benar-benar. Bawa laptop juga gitu. Gitu. Jadi benar nih Kak, software developer kalau pergi kemana-mana bawa laptop? Bisa dibilang iya. Jadi fleksibel ya kerja dimanapun gitu ya? Benar. Oh, tapi Kakak pernah merasa depresi gitu nggak sih harus kayak bawa laptop terus gitu? Enggak sih. Karena untungnya bawa laptopnya nggak berat ya. Jadi kayak ya udah pas lagi ada kerjaan yang urgent bisa langsung buka langsung. Ya, gitu. Berarti itu sebenarnya nggak buat depresi juga, karena memang kita yang udah bisa manage-nya juga kali ya Kak ya? Benar. Dan kerjanya juga kan di tempat yang baru ya. Kayak pas lagi jalan-jalan, jalan-jalan nemu kafe bagus, kerja, jadi kan ya udah jadi otaknya juga jalan juga kan. Jangan-jangan memang jalan-jalan itu adalah salah satu metode Kakak ketika buntu? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, jadi teman-teman ternyata jadi software developer gitu ya nggak seboring yang mungkin beberapa orang bayangkan. Saya nggak bilang semua ya. Beberapa orang mungkin yang membayangkan bahwa software developer itu boring, ternyata nggak juga ya. Contohnya kayak Kak Baim gitu. Kalau dia butuh inspirasi ya udah healing aja. Jadi kerjanya sambil healing gitu. Iya, benar. Dapat dapat gaji juga masih terus jalan. Terus taksnya juga jadi lebih enak ngerjainnya karena dapat inspirasi di suasana yang baru gitu. Benar. Ya kayak healing juga jalan. Healing gitu. Juga jalan, seneng-senengnya jalan juga gitu. Wah, keren juga. Ada lagi nggak kira-kira pengalaman seru Kak Baim lainnya yang pengen di-share Kak? Pengalaman seru? Sebenarnya kan gini ya. Jadi dulu tuh emang suka ngerjain project yang kayak project candi gitu loh. Jadi kayak 3 bulan gitu. Nah, ya mungkin karena dulu kan emang suka belajar gitu ya. Jadi ketika ketemu stack baru, teknologi baru, itu kayak itu seru sih menurut gue. Antusiasnya tinggi gitu. Iya, ketika ada stack baru nih, belajar itu seru gitu. Makanya tadi gue bilang kayak ya keinginan belajarnya juga harus ditingkatin gitu. Oke. Jadi mungkin itu juga ya yang akhirnya mengasah kemampuan Kakak sampai Kakak berada di titik sekarang ini yang bisa bantuin orang juga, bantuin juniornya gitu ya. Karena memang di awalnya Kakak tuh emang suka belajar, suka ngerjain project candi tadi, dan itu yang kalau project kan kayak mau nggak mau Kakak dipaksa untuk mengerjakan nggak sih? Iya, karena kan udah timeline-nya udah ada. Fix kan. Iya. Ya mau nggak mau ya harus dikerjain, kadang ya tadi kan pengorbanan juga, tapi di samping itu kan tetap ada nilai plusnya lah.
Ya, jadi diri kakak juga berkembang gitu ya. Oke, jadi teman-teman nih yang lagi belajar ternyata kadang kalau langsung terjun ke project itu memaksa untuk langsung belajar ya. Iya, yang penting mau belajar sih. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Kak, buat teman-teman juga di luar yang sedang menonton kita, Enigmanians nih. Apa saran kakak untuk seseorang yang sedang ingin memulai karir sebagai software developer? Sarannya apa yang harus dipersiapkan oleh mereka, Kak? Saran ya? Ya tadi kan udah di-highlight ya, Sebenarnya kayak mau belajar gitu kan. Terus kalau misalnya sesuatu yang kita tidak tahu, tanya ke ahlinya gitu, komunikasi kan. Terus kayak network, kayak kita join community gitu-gitu kan. Jadinya terkait semua kan. Tuh. Jadi sarannya ya kayak mau belajar, coba join community, terus kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tahu, tanya ke ahlinya gitu, diskusi gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman saran dari Kak Baim. Jadi menurut Kak Baim juga boleh nggak sih mereka takut untuk jadi software developer? Nggak usah takut sih sebenarnya. Nggak ada yang ditakutkan kan? Bener, kayak tadi kan gue cerita yang di awal, ada senior-senior yang kayak ada yang ngebimbing sebenarnya kan, ada yang ngebimbing kan. Yang penting kita mau belajar, nanya gitu kan, pasti yang ngebimbing juga enak, karena nih anak tahu apa yang mau ditanya gitu kan. Oke, berarti ini kayaknya memantapkan teman-teman kita nih Kak yang tadinya masih ragu-ragu kayak gue cocok nggak jadi seorang software developer. Nah itu sekarang dengan adanya Kak Baim di sini itu bisa mematahkan keraguan mungkin ya. Kalau menurut saya sih itu mematahkan ya keraguan saya, karena saya jadi mikirnya lebih safe aja, dan ternyata ketika terjun di dunia industri pun kayaknya tidak semenakutkan itu, karena di situ nanti bakal banyak tim yang akan bantuin saya gitu ya. Kita bisa kerjasama dan nggak sendirian gitu lah intinya ya. Oke, itu seru banget sih ternyata ngobrol sama Kak Baim, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi terima kasih banget ya Kak Baim atas sharing-sharingnya, atas pengalaman yang udah di-share ke kita juga. Itu sangat menginspirasi untuk saya sendiri, dan mungkin beberapa teman kita yang ada di rumah juga terinspirasi gitu ya, Enigmanians. Nah, Enigmanians kalau pengen jadi kayak Kak Baim nih, nah teman-teman boleh banget join di IT Bootcamp kita juga, karena nanti career path kita kan juga akan dibantu ya, di Enigma itu sudah dibantu juga. Tapi sebelum itu ya tadi teman-teman semangatnya adalah harus belajar. Nah, yang pengen ikut join di IT Bootcamp kita, Enigma Camp, silakan teman-teman ke link yang tertera di bawah ini, atau teman-teman juga yang mau join di komunitas Discord kita, teman-teman juga bisa scan QR code yang ada di layar ya, teman-teman. Jadi di-scan aja, nanti bisa join di situ. Nah, teman-teman yang nggak mau ketinggalan update mengenai dunia IT gitu ya, kita juga ada Instagram, di situ juga ada konten-konten seru yang dibuat oleh tim-tim kreatifnya Enigma Camp. Jadi teman-teman bisa nonton di situ. Nah, itu jangan lupa follow Instagramnya @enigmacamp. Nah, ngorbit kali ini tuh bukan ngorbit terakhir. Bakal ada ngorbit-ngorbit yang selanjutnya. Bagi teman-teman yang nggak mau ketinggalan info update ngorbit, jadi teman-teman langsung aja subscribe YouTube-nya Enigma Camp. Oke, teman-teman, jadi kalau teman-teman mau ada topik ngorbit yang lebih seru lainnya, teman-teman bisa juga chat di kolom komentar ya. Oke, terima kasih Enigmanians.